Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ike Faradila Sandi. NPM saya 721213310. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain pekerjaan pada pertemuan kedua hasil resum saya. Pengertian desain pekerjaan menurut Sulipan yaitu sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok secara organisasional. Nah, tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi dan teknologi, dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan pribadi dan individual para pemegang jabatan. Nah, pengertian istilah pekerjaan dan bagian-bagian kegiatan lainnya dapat dirumuskan yaitu: pertama, gerak mikro. Kegiatan-kegiatan kerja terkecil mencakup gerakan-gerakan elementer seperti meraih, menggenggam, atau meletakkan suatu objek. Nah, kedua, elemen suatu agregasi dua atau lebih gerak mikro. Biasanya dianggap lebih kurang sebagai kesatuan gerak yang lengkap seperti mengambil, mengangkut, dan mengatur barang. Ketiga, tugas suatu agresi dua atau lebih elemen menjadi kegiatan yang lengkap seperti menyapu lantai, memotong pohon, atau memasang kabel telepon. Keempat, pekerjaan serangkaian tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang karyawan tertentu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Pertama, nilai-nilai spesialisasi yang sudah terbukti dan operasi yang berulang-ulang. Kedua, perubahan teknologi. Ketiga, kebijaksanaan serikat buruh. Keempat, kemampuan karyawan yang ada sekarang. Kelima, kepersediaan calon karyawan yang ada. Keenam, persyaratan interaksi antar pekerjaan di dalam sistem itu. Ketujuh, kebutuhan-kebutuhan psikologis dan sosial manusia yang dapat dipenuhi oleh pekerjaan. Nah, indikator desain pekerjaan menurut penelitian Robbins dan Coulter, indikator desain pekerjaan meliputi: pertama, identitas pekerjaan dan SOP. Kedua, keragaman keterampilan dan job rotation. Ketiga, signifikasi tugas. Keempat, otonomi. Kelima, umpan balik. Nah, menurut Mathis dan Jackson, indikator desain pekerjaan meliputi: pertama, pentingnya tugas yang diberikan. Kedua, sebuah kewajibannya. Dan ketiga, tanggung jawab. Keempat, elemen lainnya. Elemen-elemen desain pekerjaan. Pertama, elemen organisasional yang terdiri dari tujuan, sasaran, strategi, kebijaksanaan, rencana, dan kegiatan organisasi. Nah, kedua, elemen lingkungan nih, yang terdiri dari teknologi, kondisi ekonomi, pemerintah, sosial, budaya, dan persaingan. Ketiga, elemen keperilakuan yang terdiri dari kebutuhan akan sumber daya manusia, motivasi, dan kebutuhan kepuasan kerja. Teknik desain pekerjaan. Pertama, melakukan penyederhanaan atau peringkasan. Kedua, melakukan pembesaran atau perluasan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Nah, ketiga, melakukan rotasi pekerjaan. Keempat, melakukan pengayaan atau penambahan pengetahuan terhadap pekerjaan. Berikutnya, karir. Karir adalah sebuah pekerjaan atau jabatan yang dimiliki atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang yang merupakan suatu bagian dari rencana yang disusun dengan rapi dan berusaha untuk dicapai, dan mungkin dapat dianggap sebagai suatu nasib seseorang belaka. Dalam Hani Handoko menjelaskan tentang istilah karir yang dapat diartikan, yaitu: pertama, karir sebagai suatu urutan atau pemindahan atau transfer lateral ke jabatan yang lebih menentang tanggung jawab. Nah, kedua, karir sebagai penunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistematik dan jelas tentang jalur karir. Ketiga, karir sebagai sejarah dari pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang pegangnya selama kehidupan kerja. Dan seseorang dengan sejarah kerja bisa disebut mempunyai karir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.